Ekonomi Amerika Serikat sebentar lagi hancur. Kemunculan BRICS menyatukan kekuatan pembenci hegemoni Amerika Serikat seperti China dan Rusia dalam satu organisasi ekonomi dunia. BRICS didominasi oleh kekuatan ekonomi besar dunia non-barat. Di dalamnya juga ada Brazil, Afrika Selatan, dan juga India. Begitu juga dengan negara-negara yang baru gabung di dalamnya. Tentunya ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius yang bisa menumbangkan kerajaan bisnis dan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Paman Sam saat ini berusaha untuk menghadapinya. Pertanyaannya adalah, menurutmu seberapa besar sih potensi BRICS untuk menggeser kekuatan ekonomi dunia yang dipegang oleh Amerika Serikat? Mari kita cari tahu jawabannya di video ini ya. Selamat datang di channel Geopolitik Indonesia, channel yang menjelaskan politik dunia penuh intrik dengan penjelasan yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Udah nggak sabar kan? Yuk gasin! Apa sih itu BRICS? BRICS adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan organisasi ini terus berkembang hingga beberapa negara lainnya masuk ke dalam organisasi ini. Organisasi ini semula didirikan untuk menyoroti peluang investasi dan juga ekonomi. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi sebuah blok geopolitik yang solid. Pada tahun 2020, negara-negara BRICS melampaui PDB yang dimiliki oleh negara-negara G7. Pada 2023, perbedaannya semakin meningkat, dengan negara-negara BRICS memiliki total 32% dari PDB dunia, bila dibandingkan dengan G7 atau G7 hanya 30% saja. Selain itu, BRICS juga memiliki keunggulan ekonomi lainnya, seperti yang pertama adalah 18% dari perdagangan global itu ada di dalam BRICS. 25% dari investasi langsung secara asing atau FDI itu bergulir di dalam BRICS juga. Dan sekitar 40% dari total populasi dunia ada di negara-negara tersebut. Sehingga negara-negara BRICS dapat menciptakan pasarnya sendiri. Pertumbuhan BRICS juga diproyeksikan sebesar 5,2 pada tahun 2023 dan 4,5% pada tahun 2024. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih Amerika Serikat harus takut terhadap BRICS? Amerika Serikat takut terhadap BRICS karena faktor yang pertama adalah negara-negara yang berada di dalam BRICS adalah negara-negara berkembang secara ekonomi yang itu men-challenge kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat yang ada di dalam BRICS itu hanya dinikmati oleh negara-negara dalam BRICS saja, tidak menggunakan uang dari Amerika Serikat sama sekali. Tentunya ini menghilangkan keterlibatan organisasi internasional dan juga Amerika Serikat, dan potensi-potensi ancamannya akan semakin besar. Tentunya dapat mengancam dominasi ekonomi Amerika Serikat di arena internasional. Yang kedua, anggota BRICS seperti Iran dan juga Rusia itu memiliki cadangan energi yang sangat besar. Mereka dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mengendalikan pasokan energi global yang ada di dalam BRICS untuk tidak diekspor kepada Amerika Serikat atau pasar-pasar yang tidak disepakati. Mereka juga dapat menggunakannya untuk mengancam kepentingan ekonomi dan juga keamanan energi dari Amerika Serikat, yang itu tentunya men-challenge hegemoni dari negara Paman Sam ini. BRICS juga memperkuat koordinasi politik mereka dalam forum internasional seperti PBB, IMF, dan juga G20. Dengan kerjasama politik yang lebih kuat ini, BRICS menantang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang dianggap merugikan atau tidak adil. Contohnya saja, ketika ada konflik yang ada di Gaza, itu berapa kali Rusia dan China melakukan veto terhadap keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang dibawa oleh Amerika Serikat. Lebih lanjut, tidak hanya dua negara itu saja, tapi juga Afrika Selatan. Afrika Selatan membawa delegasi untuk menggugat di International Court of Justice terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Gaza hingga saat ini. Itu yang bawa Afrika Selatan loh.
bukan Cina atau bukan Rusia. BRICS juga berencana untuk tidak menggunakan dolar. Tapi sejauh apa sih kira-kira penggunaan mata uang yang bukan dolar ini dapat mengancam ekonomi Amerika Serikat? Kita memiliki 3 alasan kenapa dolar bisa hancur ketika tidak digunakan dalam BRICS. BRICS berusaha untuk merencanakan pembentukan bank pembangunan bersama dengan cadangan devisa sebagai alternatif terhadap lembaga-lembaga keuangan yang didominasi oleh Amerika Serikat seperti IMF dan juga Bank Dunia. Tentunya hal ini dapat mengurangi ketergantungan negara-negara tersebut pada institusi keuangan global yang diatur oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Ini akan menghilangkan peran negara Amerika Serikat dan juga institusi internasional untuk memiliki peran di dalam interaksi BRICS, yang itu mostly adalah ekonomi. Karena dolar Amerika Serikat sering digunakan sebagai mata uang cadangan internasional, penurunan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dapat mengurangi daya tarik investasi dalam aset-aset yang denominasinya adalah Amerika Serikat dan juga dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat mengurangi arus modal yang mengalir ke Amerika Serikat dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonominya secara tidak langsung. Dengan penurunan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, Amerika Serikat mungkin akan kehilangan keuntungan daya tawarnya dalam perdagangan. Karena kan selama ini, kenapa Amerika Serikat dan juga dolar Amerika Serikat kuat? Karena digunakan oleh mayoritas masyarakat di dunia. Hal ini tentunya nanti akan menyebabkan defisit perdagangan yang lebih besar dan mengganggu keseimbangan perdagangan Amerika Serikat. Jadi kalau menurutku secara pribadi, BRICS itu tidak hanya men-challenge atau menantang Amerika Serikat dalam hal ekonomi, tapi dalam 2 hal, baik ekonomi maupun challenge terhadap global order. Negara-negara yang berada dalam BRICS itu adalah negara-negara yang berkembang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lewat jalan yang tidak difasilitasi oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, mereka sudah jenuh bahwa semua perekonomian termasuk mata uang dan juga organisasinya itu dihegemoni oleh satu negara saja, yaitu Amerika Serikat. Mereka men-challenge adanya global order yang dibawa oleh Amerika Serikat selama menjadi negara hegemon. Mereka berusaha untuk menantang keputusan-keputusan dan juga hal-hal yang menurut mereka tidak masuk akal. Contohnya saja yang ada di Gaza. Negara-negara dalam BRICS aktif untuk memberikan suara against atau melawan keputusan-keputusan yang ada yang dibawa oleh Amerika Serikat dan juga sekutunya. Jadi kalau dibayangkan, menurutku pada saat ini memang sudah vis-a-vis antara kekuatan Amerika Serikat dengan sekutu negara baratnya dan juga BRICS yang dimotori oleh China dan Rusia. Jadi menurutmu seperti apa sih? Bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video dan juga channel YouTube kita agar kita bisa berkembang bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.